Siapa sih Allah itu? Apa sih Allah itu? Karena kita selama ini kalau berbicara tentang Allah, bicara tentang Tuhan, itu pasti dengan pertanyaan siapa. Lalu siapa itu selalu mengacu kepada sosok. Padahal Tuhan tentu saja bukan sosok. Karena kalau dia sosok, tidak mungkin meliputi seluruh makhluk. Bagaimana dia ya maha kuasa atas segala sesuatu kalau dia adalah sosok? Seperti kita nih, kita kan sosok, tangan kita terbatas, kita tidak bisa menguasai segala sesuatu. Begitu saya sedang ada di tempat ini, saya meninggalkan rumah saya juga sudah tidak punya kuasa dengan rumah saya. Jadi yang disebut dengan maha kuasa itu berarti dia sangat menguasai yang dikuasainya. Ya, kalau kita ini boro-boro menguasai sesuatu yang di luar diri kita, kadang-kadang menguasai diri kita saja nggak sanggup. Coba menguasai pikiran dan perasaan kita saja sudah nggak sanggup. Ya, nah kapan kita nggak sanggup? Ketika kita tidak merasakan kehadirannya. Tapi kalau kita sadar bahwa sebetulnya diri sejati kita itu hakikatnya adalah Dia. Ulangi, kalau kita sadar bahwa diri sejati kita hakikatnya adalah Dia, kan sebetulnya yang membuat kita berdaya itu karena Dia pernah meniupkan ruhku, bukan ruhmu. Jadi sebetulnya yang ada dalam diri kita itu ruhku. Kalau ruhku berarti kan ruh Dia. Artinya bagian dari diri Dia yang ada dalam diri kita. Nah, kalau Dia yang meliputi semesta raya ini maha kuasa, berarti sesungguhnya sifat yang mewakili kita pun yang sedang ada dalam diri kita juga maha kuasa. Nah, kalau kita mampu menggunakan Dia yang ada dalam diri kita ini, maka kita juga akan ketibanan sifat itu. Harusnya kita punya kemampuan untuk mengendalikan diri kita, karena kita sebetulnya hakikatnya adalah Dia. Paham ya? Oke. Itu ayat yang saya sampaikan sebagai dasar. Lalu yang kedua, kita sering mendengar ayat ini, Quran surat Al-Fussilat surat ke-41 ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk. Ufuk itu wilayah, di segala ruang dan waktu. Dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka kebenaran itu. Ya, tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jadi Tuhan itu menyatakan bahwa Dia itu meliputi segala ufuk, dan Dia juga meliputi dirimu sendiri. Jadi Tuhan itu bukan sekedar meliputi segala ufuk, tapi juga meliputi diri kita sendiri. Jadi ayat ini memberikan informasi, berarti diri kita diliputi oleh Dia. Kalau kita sadar bahwa diri kita diliputi oleh Dia, bahkan diri kita yang sebenarnya sesungguhnya adalah Dia sendiri, karena sebetulnya kita yang tidak ada. Makanya ketika Dia ada, maka kita yang tidak ada. Ketika kita merasa ada, Dia yang tidak ada. Gitu. Nah, oleh karena itu maka kita tidak akan bisa menemukan kebenaran tentang Dia yang meliputi diri kita kalau kita tidak mengenali siapa diri kita. Makanya kembali lagi, sumber pengetahuan utama yang harus kita
ketahui dalam kehidupan ini adalah pengetahuan tentang siapa diri kita. Karena kalau kita tidak tahu siapa diri kita, kita juga tidak akan tahu siapa Tuhan kita. Makanya Nabi Muhammad jelas-jelas mengatakan, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Jadi pengetahuan tentang diri ini menjadi pengetahuan utama dan pertama yang harus diketahui oleh kebanyakan orang. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Kan saya sering mengatakan, Dia itu maha hidup, maha hidup. Dia itu suka tidur? Tidak. Dia itu suka terkantuk? Tidak. Kata siapa? Ya kata dia sendiri. Karena dia yang mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Dia berdiri tegak, tidak bergantung pada siapapun, tidak bergantung pada apapun, tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Nah, bukti bahwa dia tidak pernah tidur dan terkantuk yang paling gampang adalah nafas kita. Saat kita sedang tidur, maka ya mata kita tertidur, telinga kita tertidur, mulut kita tertidur, tapi napas kita nggak ikut tidur.